Shalom saudaraku, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Sukacita oleh penyertaan Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas saudara, izinkan kami melalui program Mutiara hari ini menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih setia, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami ada semata oleh karena anugerah-Mu. Di kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami mau bersaat teduh bersama di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan kita pagi hari ini akan mengangkat tema mengenai berdoa dan bekerja. Dan nas firman Tuhannya terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan yang sudah kita baca di kesempatan pagi hari ini, saya percaya saudara boleh menangkap poin yang utama, yaitu pada kalimat menanti-nantikan Tuhan. Sudah berapa lama saudara bekerja, sudah berapa lama saudara menjalankan usaha, tetapi saudara mulai merasa kurang sabar ketika melihat hasil daripada pekerjaan dan usaha saudara. Mungkin ada yang berkata dan mengeluh di dalam hatinya, Tuhan, sudah sekian lama saya bekerja, tapi kok masih belum kaya-kaya. Tuhan, aku sudah lama merintis usaha, tapi kok seolah-olah tidak ada hal yang begitu luar biasa di dalam kemajuannya. Saya mau katakan, saudara belajarlah sabar dan menanti-nantikan waktu Tuhan. Adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Sangat mudah bagi Tuhan memberi kelimpahan di dalam kehidupan saudara. Tetapi ada satu hal yang terlebih dahulu ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, yaitu membentuk karakter dan pribadimu agar mengasihi Tuhan, agar memiliki karakter Kristus, agar engkau berbuah-buah di dalam kasih. Karena saya ada begitu banyak melihat orang-orang yang belum siap untuk menerima berkat kekayaan di dalam hidupnya, belum siap menerima kelimpahan di dalam hidupnya, sehingga ketika mereka sedikit saja diberkati dengan keuangan, dengan materi yang banyak, mereka mulai jatuh di dalam berbagai-bagai dosa dan hawa nafsu. Ingat saudaraku, Tuhan mengasihi saudara lebih daripada yang saudara pikirkan. Bahkan ketika saudara masih hidup di dalam dosa, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana firman di dalam Mazmur 130 ayat 5 dan 6 berkata, Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, itu sama seperti seorang pengawal ketika ia berjaga-jaga di waktu malam. Dia menanti-nantikan pagi atau fajar. Pertanyaannya sekarang, pagi atau fajar itu pasti datang nggak? Pasti, saudara ya. Ketika malam itu semakin pekat, pagi itu dengan sendirinya pasti akan datang. Demikianlah pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Saya banyak melihat quotes atau tulisan kata-kata bijak orang di sosial media yang berkata bahwa hasil itu tidak akan mendustai kerja keras. Yang intinya, kalau saudara sudah bekerja dengan sebaik mungkin, saudara sudah menaruh hati saudara di dalam pekerjaan saudara, saudara juga membawa pekerjaan saudara di dalam doa dan harapan saudara kepada Tuhan. Saya percaya ketika waktunya tepat, Tuhan pasti akan menjadikan apa yang kau kerjakan itu berhasil. Yang penting kita tuh mendapatkan pelajaran di dalam kehidupan ini, bahwa ketika kita bekerja, kita mesti ulet, tekun. Sebenarnya ini adalah hal yang lebih berharga daripada materi yang kita dapatkan, yaitu pelatihan atau didikan Tuhan di dalam tempat kita bekerja. Kita menjadi orang-orang yang punya kualitas, yang memiliki value
Di situ kita akan mendapati bahwa kita tidak lagi menjadi anak-anak yang manja. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah sekalipun saudara mencurigai Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Bapa yang baik. Kalau saudara adalah seorang bapa, saudara bisa membayangkan betapa cinta dan sayangnya saudara kepada anak saudara. Tetapi di dalam rasa sayang dan rasa cinta itu, saudara tidak mungkin hanya memanjakan dia, tetapi saudara juga ingin mendidik anak-anak saudara untuk menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh. Karena saudara tahu bahwa kehidupan ini keras. Terlebih dahulu Tuhan membentuk mental anak-anaknya yang kuat, yang gigih, yang rajin, yang ulet. Setelah itu kemudian baru Tuhan akan menjadikan apa yang saudara lakukan berhasil. Lihatlah contoh di Alkitab mengenai Yusuf. Ia harus melalui proses bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, sampai akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Lihatlah Daud. Dia juga melalui belasan tahun dikejar-kejar pengen dibunuh, sampai akhirnya dia menjadi raja yang terbaik bagi orang Israel. Seseorang harus dibentuk, harus diproses Tuhan dulu, sampai pada akhirnya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak kita. Oleh sebab itu, bersabarlah sebagaimana firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8 berkata, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas bimbingan kuasa Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kami, sehingga kami boleh memahami bahwa hari-hari ini Engkau sedang mendidik kami sebelum Engkau melimpahkan segala hal yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pasti memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan itu hari demi hari. Terima kasih ya Bapa. Dan di pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami, Tuhan kami berdoa, kiranya kasih dan sukacita oleh Roh Kudus menguatkan dan memberikan kami ide, hikmat di dalam segala hal yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Berkati dan kuduskan segala pekerjaan usaha kami Tuhan, dan tolong agar apa yang kami lakukan boleh Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Ajar kami Tuhan agar bijak di dalam mengelola usaha dan keuangan kami, supaya kami dijauhkan dari yang namanya kegagalan dan kebangkrutan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kaum bapak, ibu dan lansia, agar di masa tua mereka diberikan kesehatan, senantiasa melimpah dengan sukacita, dan di dalam hikmat kebijaksanaan boleh mengajar generasi muda untuk takut dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen agar selalu dilimpahi suasana harmonis dan sejahtera di dalam setiap rumah tangga mereka, dan dijauhkan dari dosa perselingkuhan dan perceraian. Karena kami percaya kasih Kristus yang menguatkan ikatan rumah tangga setiap orang percaya. Berkati anak-anak kami Tuhan, agar boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, dan dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Mereka diberikan umur panjang di dalam sukacita dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya bersuka cita atas semangat Bapak Ibu Saudara untuk terus bertekun di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Selamat pagi saudaraku, selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi di program Mutiara hari ini yang selanjutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.